Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bapak Arif Maulana Setiawan. Di sini Bapak mengajar mata pelajaran matematika, dan materi kali ini Bapak akan menerangkan tentang menentukan sumbu simetri dan nilai optimum. Nah, sebelum berlanjut ke materi, alangkah baiknya anak-anak berdoa terlebih dahulu. Dan berdoa mulai. Jika anak-anak sudah berdoa, kita berlanjut ke materi saja ya. Pengertian fungsi kuadrat. Bentuk umum dari fungsi kuadrat ini yaitu y sama dengan ax pangkat 2 plus bx plus c, di mana a tidak boleh sama dengan 0 dan x, y yaitu elemen real. Dan fungsi kuadrat ini dapat ditulis juga, yaitu fx sama dengan ax pangkat 2 plus bx plus c. Nah, kita kan sudah membahas bentuk umum dari fungsi kuadrat, yaitu fx sama dengan ax pangkat 2 plus bx plus c, atau kita ditulis juga y sama dengan ax pangkat 2 plus bx plus c. Contoh, fx sama dengan x pangkat 2 plus 1, maka a-nya sama dengan berapa? 1. Nah, b sama dengan 0 dan c sama dengan 1. Kenapa b sama dengan 0? Karena di soal tersebut tidak ada bentuk atau variabel bx-nya. Dan lanjut ke contoh yang kedua, fx sama dengan negatif x pangkat 2 plus 2x. Nah, a-nya sama dengan negatif 1. Kenapa negatif 1? Karena di soalnya negatif x pangkat 2, kemudian b-nya yaitu sama dengan 2, dan c sama dengan 0. Kenapa c sama dengan 0? Karena tidak ada atau tidak terdapat konstantanya. Dan berlanjut, contoh yang ketiga, fx sama dengan x pangkat 2 plus 2x. Maaf, fx sama dengan x pangkat 2 negatif 2x negatif 3. Maka a sama dengan 1 dan b-nya, maaf, ada sedikit kesalahan untuk mengetik atau typo. B-nya yaitu negatif 2. Kenapa negatif 2? Karena di soalnya itu negatif 2x, maka B-nya sama dengan negatif 2 dan C-nya negatif 3. Sekali lagi, kenapa negatif 3? Karena di soalnya negatif 3. Kemudian dilanjut, contoh yang terakhir, y sama dengan 3x pangkat 2 negatif 15x negatif 72. Maka a-nya sama dengan 3. Kenapa 3? Karena variabel 3x pangkat 2 yaitu 3. Dan b sama dengan negatif 15. Negatif 15 ini dari soal negatif 15x. Kemudian c negatif 72 karena konstantanya yaitu negatif 72. Dan dilanjut contoh. Nah, di sini anak-anak boleh mengisi dari untuk menentukan nilai a, b, dan c-nya dari fungsi kuadrat berikut. Yang pertama, fx negatif 2x pangkat 2 plus 5. Nah, anak-anak tentukan nilai a-nya, b, dan c-nya. Kemudian contoh yang kedua, jika y sama dengan x pangkat 2 plus 5x, maka a-nya berapa? B dan c-nya berapa? Dan selanjutnya fx sama dengan x pangkat 2 plus 4x plus fx sama dengan x pangkat 2 negatif 4x plus 1/2.
Nah, anak-anak boleh menentukan X-nya berapa, B-nya berapa, kemudian C-nya berapa. Dan dilanjut yaitu menentukan sumbu simetri. Sebelum ke rumus, anak-anak boleh melihat gambar di samping terlebih dahulu. Ketika sudah melihat gambar di samping, pahami dan amatilah menurut siswa-siswi manakah sumbu simetrinya, apakah garis warna biru, apakah garis warna merah. Ya, benar, garis warna biru, yaitu X sama dengan 4. Nah, rumus dari sumbu simetri yaitu X sama dengan negatif B per 2A. Contoh, diketahui fungsi kuadrat fx sama dengan X pangkat 2 negatif 8X plus 12. Maka tentukan sumbu simetri dari fungsi kuadrat berikut. Jawab, fungsi kuadratnya berapa? Sama dengan X pangkat 2 plus 8X. Maaf, X pangkat 2 negatif 8X plus 12. Maka A-nya 1, B-nya berapa? Negatif 8X, maka B-nya negatif 8. Kemudian C-nya sama dengan 12. Maaf, di sini ada sedikit kesalahan mengetik. Kemudian berlanjut rumus sumbu simetrinya. X sama dengan negatif B per 2A. Sama dengan negatif 8 per 2 kali 1. Kemudian negatif 8 per 2. Nah, sama dengan negatif dikali negatif 4 sama dengan 4. Jadi sumbu simetrinya adalah 4. Berlanjut contoh yang kedua. Diketahui fungsi kuadrat fx sama dengan x pangkat 2 negatif 2x negatif 15. Maka tentukan sumbu simetri dari fungsi kuadrat berikut. Nah, di sini anak-anak tentukan terlebih dahulu A-nya berapa, B-nya berapa, dan C-nya berapa. Nah, jika sudah diketahui A-nya berapa, B dan C-nya, kita substitusikan ke dalam rumus sumbu simetri. Nah, rumus sumbu simetri X sama dengan negatif B per 2A. Nah, berlanjut menentukan nilai optimum. Kembali lagi, anak-anak harus melihat gambar di samping tersebut. Amati, pahami. Nah, menurut siswa-siswi, manakah nilai optimumnya? Apakah di titik 4, negatif 4? Atau di titik 0,4? Ya, benar. Nilai optimumnya yaitu di 0,4 atau Y sama dengan negatif 4. Dan berlanjut ke rumus nilai optimum yaitu Y sama dengan negatif D per 4A. D ini rumusnya diskriminan sama dengan B pangkat 2 negatif 4 kali A kali C. Nah, contoh, diketahui fungsi kuadrat fx sama dengan x pangkat 2 negatif 8x plus 12. Maka tentukan nilai optimum dari fungsi kuadrat berikut. Nah, lihat contoh soalnya terlebih dahulu. Fx sama dengan x pangkat 2 negatif 8x plus 12. Nah, maka tentukan A sama dengan berapa? 1. Kemudian B sama dengan 8, negatif 8, dan C sama dengan 12. Nah, kita substitusikan ke dalam rumus nilai optimum. Y sama dengan negatif B pangkat 2 negatif 4 kali A kali C per 4A. Nah, sama dengan negatif 8 pangkat 2 negatif 4 kali 1 kali 12 per 4 kali 1.
Nah, sama dengan negatif 64 dikurangi 48 per 4 sama dengan negatif 16 per 4 sama dengan negatif 4. Jadi nilai optimumnya adalah negatif 4. Contoh berikutnya yaitu contoh yang kedua, diketahui fungsi kuadrat fx sama dengan x pangkat 2 negatif 2x plus fx sama dengan x pangkat 2 negatif 2x negatif 15. Maka tentukan nilai optimum dari fungsi kuadrat. Anak-anak di sini melihat soalnya terlebih dahulu, kemudian lanjut tentukan nilai A, B, dan C-nya, dan selanjutnya substitusikan ke dalam rumus nilai optimum, yaitu Y sama dengan negatif B pangkat 2 dikurangi 4 kali A kali C per 4. Dan berlanjut menentukan titik optimum. Lihatlah gambar di samping dan pahami dan amati menurut siswa-siswi manakah titik optimumnya. Apakah di titik 4, negatif 4? Apakah di titik 0, negatif 4? Nah, iya benar. Titik optimumnya yaitu berada titik 4, negatif 4. Untuk menentukan titik optimum yaitu menggunakan rumus X, Y sama dengan sumbu simetri, nilai optimum. Contoh soal, diketahui fungsi kuadrat fx sama dengan x pangkat 2 plus 8x plus 12. Maka tentukan nilai optimum dari fungsi kuadrat fx. Sebelumnya kita kan sudah membahas tadi sumbu simetrinya berapa. Kita kembali ke slide yang sebelumnya ya. Sumbu simetrinya berapa? 4. Nah, kemudian nilai optimumnya itu berapa? Jadi negatif 4. Maka titik optimumnya adalah 4, negatif 4. Selanjutnya yaitu anak-anak menentukan sumbu simetri, nilai optimum, dan titik optimum dari fungsi kuadrat fx sama dengan negatif 6x pangkat 2 plus 24x negatif 19. Nah, tetap semangat untuk menjalankan. Tetap semangat anak-anak. Terima kasih sebelumnya sudah melihat video pembelajaran kali ini, dan kurang-kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.